Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman kelas 1 yang perfect cintai karena Allah. Ketemu lagi di pelajaran Fafaik di hari Selasa yang berbahagia ini. Dan tentunya kita seperti biasa di hari Selasa akan belajar pelajaran adab Islami ya, pelajaran adab Islami. Baik, teman-teman semua, tidak terasa kita akan melanjutkan kembali ke pembelajaran selanjutnya, yaitu ada di halaman 11. Sudah perfect tampilkan ya teman-teman, tentang ketertiban. Nah, teman-teman semua, ketertiban ini adalah hal yang sangat penting teman-teman ya, dimanapun itu berada. Baik, diawali dengan tertib di rumah. Jadi dari awal rumah dulu ya. Seperti dengan kerapihan juga kita awali dengan di rumah terlebih dahulu. Tertib di rumah. Yang pertama yaitu makan harus tertib. Ya, makannya harus tertib. Aku makan bersama keluarga. Ya, kita semua biasanya suka makan bersama keluarga kita ya. Nah, sebelum makan aku mencuci tangan sampai bersih ya. Jadi sebelum makan ya, agar tertib makannya, teman-teman harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan ya, agar kuman-kuman di tangannya hilang. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini ya, di masa pandemi sekarang ini teman-teman harus sangat-sangat menjaga kebersihan sebelum makan. Nah, dan sebelum makan atau minum aku berdoa Bismillah ya, kita harus membaca apa? Bismillah. Ingat, setiap kali kita ingin mengawali suatu aktivitas kita harus membaca Bismillah. Begitupun dengan makan ya, baca Bismillah ya. Namun nanti kalau misalnya kalian lupa ya, bahwa kalian lupa membaca doa makan ya, kalian bisa membaca Bismillahi fi awalihi wa akhirih ya. Nah, jadi kalau kalian lupa membaca bismillahnya di awal ya, kalian sudah keburu makan, di tengah makan kalian bisa membaca Bismillahi fi awalihi wa akhirih ya. Dan aku pun makan sambil duduk. Nah, di antara juga yang membuat kita bisa tertib dalam makan yaitu kita harus makan sambil duduk teman-teman semua ya. Dan juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita semua untuk makan sambil duduk, tidak sambil berdiri, karena dengan makan sambil berdiri itu merupakan bentuk ciri ya teman-temannya syaitan ya. Jadi teman-teman semua harus makan sambil duduk ya, tidak boleh sambil lari-lari apalagi ya. Ya, makan dan minum sambil berlari-lari, sambil berjalan-jalan tidak boleh ya, sambil duduk teman-teman semua. Juga kalau makannya sambil duduk ya, itu bisa lebih sehat teman-teman. Kemudian aku selalu makan dengan tangan kanan. Ingat, makan dengan tangan kanan ya, jangan makan dengan tangan kiri, jangan ya, karena tangan kiri ya, siapa saja makan dengan tangan kiri itu juga merupakan temannya syaitan kata Rasulullah SAW ya. Syaitan itu makan dengan tangan kiri ya, sedangkan kita manusia ya, kita orang-orang muslim harus makan dengan tangan kanan ya. Aku mengambil makanan yang paling dekat. Ini juga merupakan ya akhlak ya, tertib makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu mengambil makanan yang paling dekat dengan kita ya. Mengambil makanan jauh ya, mengambil makanan di pojok kayaknya tidak boleh teman-teman ya. Ambil makanan yang ada di dekat kita, yang ada di depan kita, itulah yang kita makan. Kemudian makanan yang aku makan ya, aku kunyah sambil lembut ya. Nah, ini penting teman-teman semua ya, agar makanan yang kita makan lebih mudah untuk dicerna ya, mudah untuk dicerna. Dan aku makan dengan tenang, tidak terburu-buru. Nah, ini juga merupakan akhlak ya Rasulullah SAW ketika makan ya. Rasulullah itu lama mengunyah makanannya ya, dan kita pun hendaknya mengikuti beliau ya, Rasulullah SAW ya. Dengan begitu ya, kita makannya jadi tidak terburu-buru ya. Aku makan secukupnya dan tidak berlebihan. Ini juga akhlak mulia bagi seorang muslim ya, dimana kita tidak boleh rakus makan ya, tidak boleh rakus dalam makan ya. Selain juga membuat kita menjadi tidak sehat ya, kita juga nanti bisa muntah teman-teman. Jadi tidak boleh makan
berlebihan, makanlah secukupnya ya. Misalnya ada yang cuma bisa makan 1 piring ya, 1 piring normal ya, nasinya secukupnya, lauk secukupnya, ya sudah cukup ya. Tidak perlu dipaksakan harus makan 2 piring atau 3 piring. Tidak perlu teman-teman, cukup makan 1 piring saja. Kemudian aku makan hingga habis dan piring pun bersih. Dan ini juga merupakan akhlak ya seorang muslim, di mana dia harus menghabiskan makanannya ya, menghabiskan makanan yang telah ia makan. Tidak boleh gampang tersisa ya, karena nanti sisa makanan tersebut bisa dimakan oleh jin ya dan syaitan. Karena kita harus memakannya sampai habis teman-teman semua. Dibuka halaman selanjutnya, halaman setelahnya. Setelah makan, aku berdoa, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah ya. Ingat, setelah kita beraktivitas, bahkan juga setelah kita makan, kita harus membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian aku cuci tangan dan piringnya ya. Ini juga merupakan akhlak yang mulia teman-teman semua ya. Cuci tangannya, karena ketika makan kita mungkin tangannya kotor ya setelah menyentuh makanan dan sebagainya. Kita cuci tangan kita ya, dan kalau bisa kita cuci piringnya juga. Biar apa? Biar kita membantu orang tua kita ya, sehingga tidak sulit-sulit ya mencuci tumpukan piring yang banyak. Ya, itu juga merupakan akhlak yang baik ya kan. Sekaligus juga teman-teman ya, menjadi orang-orang yang birrul walidain ya, taati kedua orang tuanya. Dan setelah makan aku merapikan tempat makannya ya, tempat makannya agar rapih kembali, sehingga nanti ketika masuk ke waktu makan selanjutnya, tempat makannya ya sudah bersih, tidak masih kotor. Itu tadi adalah tertib di rumah yang pertama teman-teman semua. Kemudian yang kedua, kita harus tertib beribadah. Ini juga tidak kalah pentingnya. Oke, bagaimana cara tertib beribadah? Tentunya ketika sholat ya. Setelah mandi dan berwudu, aku memakai pakaian yang rapi ya, sebagai bentuk persiapan kita untuk beribadah sholat. Saat mendengar azan, aku segera ke masjid. Untuk laki-laki tentunya teman-teman ya. Untuk laki-laki, ketika setelah mendengar azan, untuk segera pergi ke masjid. Lalu aku menjawab azan dan berdoa. Ini diantara akhlak atau ketertiban ketika mendengarkan azan ya. Dan ini merupakan salah satu sunnah yang sangat sering ditinggalkan oleh kita ya. Ketika mendengarkan azan, hendaknya seorang muslim itu menjawab panggilan azannya ya. Ketika muazzinnya berkata Allahu Akbar ya, kita juga harus menjawab ya, Allahu Akbar ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga harus jawab asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir ya. Kita ikuti muazzinnya ya. Dan itu merupakan diantara cara ya untuk bisa menjawab panggilan azan. Kemudian setelah itu kita berdoa ya, doa setelah azan ya. Dan insya Allah nanti doanya akan kita ajarkan di pertemuan yang akan datang teman-teman semua. Kemudian melaksanakan sholat dengan tertib. Setelah kita mendengarkan azan, kita menjawab panggilan azan, kita akhirnya pergi ke masjid. Kemudian kita melaksanakan sholat dengan tertib. Untuk yang perempuan, untuk yang akhwat ya, setelah mendengarkan azan langsung menggunakan pakaian muslimnya, menggunakan mukananya, dan langsung sholat ya, langsung sholat dengan tertib ya. Ibu, kakak, dan adikku yang perempuan tuh ya, untuk ibu, kakak, dan adikku yang perempuan ya, sholat waktunya di rumah ya. Untuk perempuan sholat 5 waktunya di rumah. Untuk yang laki-laki ikut dengan ayahnya sholat ke masjid ya, ke masjid atau ke mushola ya. Semua ibadah ya dilakukan dengan tertib dan tepat waktu. Ini juga merupakan bentuk agar kita tertib dalam beribadah. Hendaknya kita melakukan ibadah tersebut tepat waktu ya. Misalnya sholat subuhnya jam 5 ya, sholat subuh jam 5 ya. Tepat waktu teman-teman semua ya, langsung sholat subuh di masjid. Jangan nanti sholat subuhnya karena ketiduran ya, sholat subuhnya jam 9 ya, jam 8. Ya mungkin bagi teman-teman yang masih seperti itu nggak apa-apa ya, teman-teman silahkan belajar terlebih dahulu ya untuk bisa sholat tepat waktu ya. Jika tidak bisa sholat yang tepat waktu, mungkin ya di sholat yang lain
harus juga belajar tepat waktu. Tidak bisa sholat tepat waktu di subuh nih, teman-teman harus bisa belajar tepat waktu di sholat zuhur, asar, maghrib atau isyanya ya. Gitu. Baik, itu tadi ya dua pembahasan tentang ketertiban ya. Nanti insya Allah kita akan membahas ketertiban yang lainnya di kesempatan yang akan datang. Oke teman-teman semua, barakallahu fiikum wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.